Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Trauma healing, trauma ketakutan. Orang kalau sudah kena trauma ini bawaannya takut aja. Contoh trauma Pak Ustadz? Contoh trauma orang yang takut jumpa polisi karena pernah kena tilang. Ustadz kok tahu? Karena saya pernah. Jadi bawaannya takut aja. Nah, jadi tentang musibah ini, trauma healing, healing kesembuhan. Cobalah cari di Google itu, healing artinya mencari kesembuhan. Jadi trauma healing adalah orang yang mengalami penyakit, ketakutan, kecemasan tingkat tinggi secara psikologis. Yang pertama, saya mau nanya, Ibu, Bapak, boleh saya nanya? Adakah manusia yang hidup tanpa cobaan? Gak ada. Adakah manusia yang hidupnya tanpa pernah kena ujian? Gak ada. Maka itu yang ditanamkan pertama, bahwa kita ini semua hidup ada cobaannya. Itu yang pertama kali ditanamkan. Seakan-akan kita aja yang kena cobaan. Enggak, semua orang kena. Jadi tidak ada hidup ini orang tanpa masalah, itu enggak ada. Saya sudah nengok suami baik, istri mak lampir. Istri baik, suami genderuwo. Suami baik, istri baik, mertua sundel bolong. Istri baik, suami baik, mertua baik, tetangga suster ngesot. Istri baik, suami baik, mertua baik, tetangga baik, anak tuyul. Jadi tidak ada hidup ini yang lepas dari cobaan. Nabi Musa alaihissalam, ujiannya punya ayah, bukan penyembah berhala, pencipta berhala. Berhala-berhala itu yang buatnya ayah Nabi Musa. Namanya Azar namanya. Bayangkan itu ujian Nabi Musa. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrus, dibakar dengan api. Menikah, enggak punya anak. Berdoa 86 tahun baru punya anak. Punya anak disuruh sembelih. Nabi Isa alaihissalam berhadapan dengan Titus namanya, penguasa Romawi, dikejar-kejar, mau disembelih, mau digantung, mau dipasang di tiang salib oleh Titus raja Romawi. Nabi Muhammad SAW, ujian hidupnya luar biasa. Ustadz Somad kan nggak ada ujian hidupnya. Tengok sendirilah caci maki orang di YouTube itu, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, macam-macam caci maki orang ke saya di medsos itu. Ibu, Bapak tengoklah. Tapi insya Allah selesai ceramah di Polda Aceh ini agak berkurang nanti itu, insya Allah. Nanti saya posting. Kalian yang berani ngejek lah, bilang, tangkap kalian nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang kita tanamkan dalam diri kita adalah bahwa semua orang ada ujiannya. Setiap orang ada ujiannya, setiap ujian ada orangnya. Yang kedua, setelah kita sadari bahwa setiap kita ini ada ujiannya, kita tidak mampu kalau sendirian. Maka kita mesti minta tolong. Minta tolong yang pertama kepada Dia yang Maha Besar,
maka kita angkat kedua tangan. Allahu Akbar. Besar ujian kami nih Pak Ustadz. Ada musibah di Sumatera Barat, ada musibah di Sumatera Utara, tapi yang paling besar di Polda Aceh. Suami kami nggak pulang-pulang Pak Ustadz. Allah Maha Besar. Maka yang bapak-bapak polisi angkat tangan. Yang besar itu Allah. Tak ada. Manusia ini kecil semua. Allah Maha Besar. Angkat kedua tangan, katakan Allahu Akbar 2 kali. Allahu Akbar kabira. Ibu pun juga begitu. Anak kecil, pampers tak ada, anak menangis, tabungan, bukan tabungan, tabung gas habis, tabungan pun habis juga. Susu bayi belum dibeli, suami pula jauh, mau ditelepon pulsa tak ada, connect internet pun tak bisa. Angkat tangan. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Pertama, kalau mau healing ini, yakinkan bahwa semua orang punya ujian. Yang kedua, tidak ada jalan lain kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sujud terakhir, disitulah kita mendapatkan ketenangan. Karena jantung menyemburkan darah, darah naik ke otak. Di saat jantung menyemburkan darah ke otak, otak dapat oksigen full. Disitulah kita merasakan ketenangan yang luar biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebelum salam kita serahkan semuanya pada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Mengucapkan salam ke Nabi, seakan-akan Nabi itu ada dengan kita berhadapan. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salam untuk orang beriman. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Mengulang syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat Ibrahim yang ada nama Nabi Ibrahim. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Cukup. Boleh salam. Tapi kalau mau sempurna, Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Minta perlindungan 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jangan lupa minta supaya hati kuat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kedua. Yang ketiga, trauma healing kita adalah zikir. Nyanyi macam Ustaz Somad. Saya zikirnya di tangan aja Pak Ustaz. Gak apa-apa. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah. Waktu mengucapkan alhamdulillah itu ingat nikmat Allah. Alhamdulillah aku hidup. Alhamdulillah aku sehat. Alhamdulillah aku polisi. Alhamdulillah aku jujur. Alhamdulillah aku punya istri. Alhamdulillah aku punya anak. Alhamdulillah aku punya iman. Alhamdulillah aku bisa berjuang. Alhamdulillah aku bisa menolong orang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang besar engkau. Masalah ini kecil. Allahu Akbar. Yang besar engkau. Ujian ini kecil. Allahu Akbar. Yang besar engkau. Tugas jadi Polda Aceh ini kecil. Allahu Akbar. Begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mengusir gundah. Saya pun kalau lagi sedang susah-susah, lemah-lemah di hotel sendiri, malam tahajud, berzikir saya kuat-kuat sendirian. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk menghalau, mengusir semua gundah gulana. Yang pertama,
bahwa semua kita ini ada ujian. Yang kedua, kita sholat. Yang ketiga, berzikir. Yang keempat, baca Quran. Baca Quran. Bukan kata saya ini ceramah, ini bukan kata saya. Yang mengatakan ini Allah Ta'ala. Kenapa? Allahumma arhamna bil. Turun rahmat Allah ke Polda ini dengan Al-Quran. Dibacakan Quran di Polda, turun rahmat Allah. Dibacakan di rumah, turun rahmat Allah. Dibacakan di rumah sakit, turun rahmat Allah. Kalau mau turun rahmat Allah, banyak-banyak membaca Al-Quran. Yang kelima, apa yang membuat kita ini bisa kuat? Trauma healing. Itulah dia yang terakhir, doa. Jangan sampai berdoa. Ini sekarang banyak saya tengok orang selesai sholat nggak berdoa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa pun sedikit aja, langsung pergi. Apa yang kau doakan tadi? Pendek kali kau berdoa. Macam yang kemarin, ya Allah. Apanya doa kau ini? Berdoalah yang serius. Ajarkanlah kami doa, Pak Ustadz. Saya ajarkan doa. Ibu-ibu sudah hafal, bapak-bapak sudah hafal. Doanya 10. Doanya 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Cukup 10 saja udah cukup. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, badan sehat, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu nambah, wa barakatan fil rizqi, rizqi berkah, wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat rahmat waktu mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringan waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan ketika dihisab. Cukup, selesai. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan bapak-bapak yang akan bertugas, yang sudah bertugas, yang sedang bertugas, diberikan Allah kesehatan zahir dan batin. Istri dan anak di rumah sakinah mawaddah warahmah. Semuanya terkendali, aman, damai, tentram, tenang. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah di Polda Aceh ini, ya Allah. Allahumma qawi imanana. Saudara-saudara kami dari Polda Aceh, baik yang turun dari pusat, berikan kekuatan untuk melayani masyarakat yang sedang tertimpa musibah ini, ya Allah. Waj'alna minas sabirin. Jadikan saudara-saudara kami ini punya kekuatan mental, zahir dan batin untuk meninggalkan keluarga. Keluarga yang ditinggalkan di rumah juga dalam keadaan kekuatan, kesehatan, zahir dan batin, fikiran, akal, hati, ucapan dan perbuatan, ya Allah. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina. Turunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati kami, sehingga keluarga kami sakinah, mawaddah warahmah. Ya Arhamar Rahimin, Engkau maha kasih dan sayang. Irhamna, curahkan kasih sayangmu ke dalam hati kami, sehingga kami melihat saudara kami ini dengan pandangan kasih sayang. Ya Razzaq, Engkau yang memberikan rezeki, lapangkan rezeki kami yang halal, yang barokah untuk anak istri kami, dan bisa kami berwakaf, berinfak, berzakat, bersedekah, menolong saudara-saudara kami, ya Allah. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal, sehingga kami tidak sibuk mencari-cari yang haram.
Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allah jazil waqifina wal mutasaddiqin, saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak, bersedekah dengan tetes peluh keringat dan air mata, berikan mereka balasan-balasan yang terbaik ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Allahumma ja'alna minal mutahabbin, jadikan kami orang yang berkasih sayang karena Engkau. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin, selamatkan kami, selamatkan negeri kami Nangro Aceh Darussalam, negara kesatuan Republik Indonesia. Selamatkan saudara-saudara kami, tolonglah kami ya Allah. Allahumma ansurna, berikan kami pertolongan. Fa anta khairun nasirin, Engkaulah sebaik-baik pemberi pertolongan. Kama jama'atana fi hadhil lailatil mubarakah, pada malam Jumat yang penuh dengan keberkahan, Engkau kumpulkan kami malam ini di Polda Aceh. Kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Tadi saya berdiri jam 8.30, sekarang sudah jam 9.45. Ini melanggar kode etik. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Di Polda Aceh ini 45 menit. Lewat 1 jam 15 menit. Nanti kalau saya dikomplain jamaah, Ustaz di mana-mana ceramah 60 menit, kenapa di Polda Aceh itu 1 jam 15 menit? Saya jawab, karena orang Polda Aceh sibuk mengurus saudara kami yang sedang dalam kesusahan. Itulah jawaban saya untuk mereka insya Allah. Selama 1 jam 15 menit ini, banyak kata-kata saya menyinggung perasaan bapak dan ibu, tidak berkenan di hati. Maukah bapak ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Di akhir majelis saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.